Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengembangan silabus. Nah, pada poin pertama kami akan membahas mengenai pengertian, pengembangan, dan prinsip pengembangan silabus. Pengertian silabus. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Poin kedua adalah pengembangan silabus. Pengembangan silabus dilakukan oleh kelompok guru mata pelajaran sejenis pada satu sekolah atau beberapa sekolah pada kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Disusun secara mandiri oleh kelompok guru mata pelajaran sejenis pada setiap sekolah apabila guru-guru di sekolah yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah atau madrasah, dan lingkungannya. Kemudian, apabila madrasah tersebut belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah atau madrasah lain melalui MGMP untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dalam lingkup MGMP. Kemudian, yang ketiga adalah prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus itu yang pertama adalah ilmiah, yang kedua adalah relevan, yang ketiga adalah sistematis, yang keempat adalah konsisten, yang kelima adalah memadai, yang keenam aktual dan konseptual, yang ketujuh adalah fleksibel, yang kedelapan menyeluruh. Kemudian, poin yang kedua adalah langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, langkah-langkah pengembangan silabus itu yang pertama adalah mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang kedua adalah mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam adalah menentukan jenis penilaian, yang ketujuh menentukan alokasi waktu, dan yang kejenis penilaian, yang ketujuh menentukan alokasi waktu, dan yang kesembilan adalah menentukan sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu tentang pengembangan silabus. Nah, bab ini akan menjelaskan mengenai hal-hal yang diperhatikan dalam pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus terdapat perencanaan. Terdapat tim yang ditugaskan untuk menyusun sebuah silabus. Dahulu perlu menghimpun informasi dan mempersiapkan kepustakaan atau referensi sumber yang sesuai digunakan silabus. Pencarian informasi yang sesuai dengan manfaat dengan perangkat teknologi dan informasi semisal multimedia dan internet. Selanjutnya, pelaksanaan. Dalam menjalankan penyusunan silabus perlu pengertian semua perangkat yang berkaitan dengan penyusunan silabus, seperti standar isi, ahli didaktik, metodik, ahli penilaian, psikologi, guru, kepala sekolah, pengawas, staf dinas pendidikan, atau perwakilan wali murid dan peserta didik. Selanjutnya, pemantapan. Adanya kajian ulang menimbulkan bahan yang dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki
awal bila mana yang telah terpenuhi kriteria rancangan silabus dapat segera disampaikan kepada kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, penilaian silabus. Penilaian silabus dilakukan secara bertahap dengan menggunakan model-model penilaian kurikulum. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan silabus, yang pertama, pada kegiatan pembelajaran yang ada silabus, siswa dituntut terlibat secara lebih aktif dan guru sebagai fasilitator. Kedua, kegiatan pembelajaran yang diarahkan pada ciri khas kedaerahan disesuaikan dengan ciri daerah setempat. Ketiga, alokasi waktu ada dalam silabus disesuaikan dengan situasi, kondisi, kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing. Keempat, pengembangan kompetensi dasar ke dalam indikator sangat tergantung pada materi dan kegiatan pembelajaran serta keaktifan guru. Format. Silabus sebagai bagian dalam proses pembelajaran yang terdiri dari komponen-komponen yang berkaitan dengan satu sama lain. Komponen yang dianjurkan yaitu yang pertama, identitas mata pelajaran. Kedua, standar kompetensi. Ketiga, kompetensi dasar. 4, materi pokok atau pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. 6, indikator. 7, penilaian. 8, alokasi waktu. 9, sumber belajar. Komponen-komponen sebaiknya disusun pada dalam format dan sistematika yang jelas. Format ini berkaitan dengan bentuk penyajian isi silabus, sedangkan sistematika berkaitan dengan urutan penyajian silabus. Format silabus sebaiknya disusun dalam bentuk metrik non-naratif, digunakan mempermudah dalam melihat keterhubungan antara komponen. Nah, itu merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan silabus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.